Mentang-mentang berguru sama Panji Gumilang, berguru sama Ahmad Musaddiq, berguru sama Muhammad Gufron, sok-sok kita. Nah, ini kebal-kebal. Enggak. Semua orang tidak kebal. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ini pernah dan sering makan kambing. Jadi kita jangan takut makan kambing. Kalau kita makan yang banyak itu, seafood, udang, kambing, itu kan tak nampak. Mana ada nampak kolesterol? Yang nampak kolesterol sama tensi itu kan kalau kita cek ke dokter. Baru sama dokter dicek tensinya naik, kolesterolnya naik. Tapi kalau pas makan mana nampak? Makan aja, Pak. Tapi kalau stroke jangan salahin saya pula. Kata Ustadz, tidak apa-apa makan. Makan sampai sekilo, stroke lah. Jadi maksudnya apa? Kita ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan terlalu takut dengan apa yang kita makan, apa yang kita hadapi. Kita hanya takut kepada Allah. Jadi orang meninggal, orang putus harapan bukan karena penyakit, tapi stres. Makanya kalau kita tidak stres, pengen dapat solusi, sering-seringlah tahajud. Karena tahajud ini yanzilu tabaraka wa ta'ala fis sama. Setiap malam Allah itu turun, bukan berarti Allah itu melayang. Setiap malam Allah itu ketika jam 2, jam 3 menjemput doa-doa orang. Apa maknanya? Setiap malam Allah tuh miss call sama kita. Sering nelpon sama kita. Bayangkan Bapak punya bos di PT, di kantor. Kalau bosnya, Bapak tidur, tiba-tiba bangun dari tidur Bapak, ditengok miss call sampai 10 kali. Yang nelpon bos, aduh gimana nih? Bos nelpon. Oh gawat Pak. Tapi Allah setiap malam miss call kita, tapi nyantai aja kita. Makanya kata Nabi Muhammad itu, orang yang diazab itu bukan orang yang sakit, kecelakaan, jatuh. Tapi dia sempat bisa bangun tengah malam, tapi tak sempat berdoa kepada Allah. Coba kita cek, apakah malam-malam kita sering pipis? Itu bukan nggak disengaja. Disengaja sama Allah itu, di miss call, dicolek, tiba-tiba kita pengen kencing jam 3. Tapi sungguh manusia yang lalai, dia hanya kencing saja. Tak sempat, berat kali dia ambil air wudhu untuk sholat. Makanya kalau kita pengen solusinya lebih banyak lagi, bahkan yang terakhir, Qul rabbi atigini mutfasikin wa ahdini muhajasikin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Orang yang sering tahajud, Allah berikan pertolongan langsung kepada kita. Apapun masalah kita di kantor, apapun masalah kita di tempat kerja, tiba-tiba Allah kasih jalan aja. Kenapa? Karena kita sering tahajud. Maka jangan pernah, karena satu-satunya sholat sunnat yang ada dalam Al-Quran hanya tahajud. Allah tidak pernah menyebutkan sholat sunat sebelum asar, sholat sunat hajat, sholat sunat safar, sholat sunat qobliyah ba'diyah. Tidak ada dalam Al-Quran. Tapi satu-satunya sholat sunat yang disebutkan dalam Al-Quran hanya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Ketika tengah malam, bangun kau tengah malam sebagai tambahan untuk masa depanmu di akhirat. Itu Pak. Jadi Bapak biar tahu, sholat tahajud ini satu-satunya sholat yang disebut oleh Allah. Mudah-mudahan dengan 3-4 tips ini, kita sering mengucapkan salam, sering bersedekah, sering silaturahmi, insya Allah. Dan yang terakhir kita tahajud, kita akan masuk ke surganya Allah dengan selamat bersama-sama. Amin ya rabbal alamin.